Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifkani Daulana, NIM 2341 1010-141, kelas 1 KPID. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi SKI bab 2 dan 4. Bab 2, Sejarah Islam di Banyumas. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumasan pra-Islam. Kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasabah I, sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasiluhur. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasabah II dan Kadipaten Banyumas. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam babat Wirasabah diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Pakuwon yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasabah I. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasabah I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Kadipaten Wirasabah I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama, wilayah Kadipaten Wirasabah I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Dari Sri Prabu Linggawastu, inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah yaitu 1. Raden Harya Banyak Catra, 2. Raden Harya Banyak Blabur, 3. Raden Harya Banyak Kampar, 4. Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra, Lutung Kasarung atau Kamandaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur dengan Kerajaan Pajajaran antara abad 1 sampai 6. Sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Namun, jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah 1. Kerajaan Galuh Rahyang, kota di Medang, 2. Kerajaan Galuh Kalangon, berlokasi di Roban, beribu kota di Medang, Pangremasan, 3. Kerajaan Galuh Lalian, berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang. Yang keempat, Kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo. Kelima, Kerajaan Galuh Kumara berlokasi di Tegal, beribu kota di Medang, Kamulian. 6. Kerajaan Galuh Pataka berlokasi di Nanggalaca, beribu kota di Pataka. 7. Kerajaan Galuh Negara Tengah berlokasi di Ceneang, beribu kota di Bojong Lopang. 8. Kerajaan Galuh Imbanagara berlokasi di Barunai, Pabuaran, beribu kota di Imbanagara. 9. Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong, beribu kota di Karangkamulian. Salah satu alasan bahwa kesembilan kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba. Adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. 2. Kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah ke desa dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar.
Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad 4, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Bab ketiga, Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Pertama, peran Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali yang dianggap dekat dengan Allah dan memiliki kemampuan di luar nalar manusia atau memiliki karomah-karomah. Kemudian ada juga temuan dari Kiai Haji Mustafa Bisri di mana wali itu sebenarnya jumlahnya tidak hanya 9. Nah, 9 yang kita kenal sampai sekarang itu yang memegang jabatan di Kerajaan Demak sebagai penasehat raja. Sunan itu kependekan dari Susuhunan yang berarti orang yang dihormati atau orang yang dijunjung tinggi. Wali Songo ini selalu berdakwah dengan cara damai, kemudian melakukan akulturasi antara budaya Jawa dengan Islam. Contohnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, di mana memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam wayang. 2. Peran ulama dan wali lokal. Peran wali lokal dan Syekh Makdum Wali dan juga Raden Banyak Planak. Syekh Makdum Wali merupakan utusan dari Raja Demak untuk mengilhamkan Adipati Pasir Luhur yang bernama Raden Banyak Planak dan juga pasukannya. Kemudian Raden Banyak Planak dan juga pasukannya itu bersedia memeluk Islam dan membaca syahadat atas paduan dari Syekh Makdum Wali. Atas ketersediaannya ini memeluk Islam, Adipati Banyak Planak kemudian diberi gelar baru oleh Kesultanan Demak, yaitu Pangeran Senopati Mangkubumi. Kemudian ada Syekh Abdul Somad Jombor Cipetet Cilongok Banyumas. Beliau berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang masih keturunan Keraton Cirebon. Namun memilih untuk masuk dan belajar di pondok pesantren, kemudian mendakwahkan Islam di wilayah Jombor, Cipetet, Cilongok, Banyumas. Dakwah beliau ini tidak mudah karena di wilayah Jombor saat itu sudah ada yang dituakan atau kami tua. Kami tua tersebut meskipun bukan ahli agama namun tetap disegani karena itu kami tua ini merasa takut pengarahnya akan tergeser dengan hadirnya Syekh Abdul Somad Jombor dengan melakukan berbagai cara untuk menggagalkan dakwah Syekh Abdul Somad Jombor namun tetap gagal. Syekh Abdul Somad Jombor akhirnya tetap berhasil dakwah di wilayah tersebut. Kemudian wali lokal yang ketiga ada Syekh Jambu Karang dan juga wali atas angin yang berdakwah di wilayah Cahaya atau Purbalingga. Selanjutnya wali lokal yang keempat ada Syekh Abdul Kafi awal yang berdakwah di wilayah Kebumen, kemudian mendirikan pondok pesantren Al-Kafi Selamangu yang termasuk pondok pesantren tertua di Indonesia. Bab 4. Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. 1. Kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom, bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab.
Gerakan-gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Oleh karenanya, di dalam sistem budaya, kelompok sosial Islam Puritan antara lain berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul, bid'ah, dan khurafat seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, tedun, wayangan, golek dina, sesaji, alap berkah, cari dukun, dan sebagainya. Mereka menganggap selamatan dan sejenisnya meskipun dimasukkan nilai Islam di dalamnya, tetaplah tidak dibenarkan karena membahayakan tauhid. Doa terbaik bukan yang dibaca saat selamatan tersebut, melainkan doa yang dipanjatkan setelah sholat wajib. Berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas, Majelis Tafsir Al-Quran didirikan oleh Abdul Tufail Saputra di Solo pada 19 September 1972. Setelah sekian lama berjalan, MTA kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina. Dengan berjalannya waktu demi waktu, jamaahnya semakin berkembang dan kuantitas pengikut mereka semakin banyak. Mulai dari Solo Raya, meliputi Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Surakarta, dan Sukoharjo. Sekarang merambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Demak, dan Salatiga. Bahkan sampai di luar Jawa seperti Medan dan luar negeri, MTA dirintis dengan tujuan mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran dengan slogan Ngaji Al-Quran Sakma Nane. Doktrin utama MTA adalah pemurnian dengan jalan mengembalikan perilaku masyarakat yang selama ini dianggap telah keluar dari ajaran Islam pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjalin ukhuwah Islamiyah. Kemudian Al-Irsyad, ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam di Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Sementara itu, kaum Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitikberatkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Namun, yang penting dicatat adalah bahwa prinsip pendidikan Al-Irsyad dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad. Sekolah itu dengan bebas memelihara dan mempromosikan suatu identitas. Sekolah Al-Irsyad dalam kenyataan membuat sistem yang bersifat paralel, namun tidak bersinggungan dengan sistem pemerintahan kolonial. Dalam hal ini, para siswa tidak bisa saling berpindah antara suatu sekolah Al-Irsyad dengan suatu sekolah pemerintah. Dengan demikian, ketika sistem pemerintahan telah menanamkan perasaan kesatuan nasional bagi orang Indonesia, maka sekolah Al-Irsyad menanamkan suatu perasaan keterpisahan. Hal terpenting yang ditanamkan sebagai nilai-nilai modern adalah sekolah Al-Irsyad pada siswa-siswanya adalah semangat patriotisme. Walaupun kurikulum sekolah pada dasarnya tidak menyebutkan secara spesifik pengajaran watoniyah, tetapi ada beberapa bukti yang diajarkan kepada para siswa bahwa mencintai tanah airnya, Hadramaut, menurut kalangan mereka merupakan karakteristik esensial dari manusia modern. B. Tren Islam moderat. NU dalam perkembangannya bekerjasama dengan unsur-unsur nasionalis radikal dan karena itu dapat ikut ambil bagian di dalam pemerintahan setelah tahun 1953. Perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan, perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. C. Tren Islam liberal.
Dalam perspektif Islam liberal, dalam penafsiran keagamaan boleh jadi adalah produk dari kondisi-kondisi historis tertentu. Karenanya, agar ajaran Islam dapat bersifat solih likuli zaman wa makan, artinya diperlukan kajian yang bersifat komprehensif. Dalam kaitan inilah Muhammad Arkan Aljazair, Perancis, lahir tahun 1928, menekankan pentingnya penggunaan metode keilmuan sosial kontemporer, khususnya metode linguistik. Di Indonesia, gerakan pembaharu bermacam-macam. Namun yang paling termasyhur dan terkenal hanya ada dua, NU dan Muhammadiyah. Demikian juga di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Antara keduanya memiliki visi misi secara pandang dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Walaupun begitu, mereka tidak bertentangan dengan landasan pokok atau syariat agama Islam. Dengan adanya gerakan pembaharu tersebut, ciri dan kemajemukan Indonesia akan kebineka tunggal ikannya sungguh terasa di masyarakat dan menjadi pengoreksian atas tafsiran-tafsiran agama Islam dan menjadikan ke depan lebih baik. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia kini telah diwarnai oleh mobilitas sosial yang sangat tinggi. Terjadi akulturasi, pencampuran budaya, dan transkulturasi, tarik-menarik antar budaya. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan yang spektakuler adalah pada teknologi komunikasi yang kemudian sangat mempengaruhi pola dakwah masa kini. Dalam Islam, dikarenakan tipe otoritas ini berada di luar dunia kehidupan rutin dan profan sehari-hari, maka ulama dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Di samping kelebihan-kelebihan personalnya, otoritas seorang pemuka agama dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah dibentuk oleh kepedulian dan orientasinya pada kepentingan-kepentingan umat beragama. Di samping itu, tokoh agama merupakan sekelompok tertentu dalam masyarakat yang berbeda dengan kebanyakan orang, tetapi menjadi elemen yang sangat penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama, yang memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Sekian dari materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.